Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja program profesi guru tahun 2025. Perkenalkan, saya Hairinisa SPDI, guru SD Muhammadiyah Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731711. Pada kesempatan kali ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan materi hukum halal dan haram, materi kelas 6 semester 1, dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di sekolah lagi, menuntut ilmu lagi. Semuanya semangat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Dan untuk memimpin doa, Ibu pinta kepada Ananda Rafa Ibrahim untuk maju ke depan, memimpin teman-temannya membaca doa. Sebelum belajar kita baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen dulu untuk pagi hari ini. Aprilia, Sulistiawati, Aisyah, Muhammad Fikri Akbar, Muhammad Rehan, Rafiq Ramadan, Muhammad Ilham, Habibah, Aina, Lusna Sakira, Reva,
Rafa Ibrahim, Novalia, Muhammad Iqsal. Ya, hadir semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai hukum halal dan haram dalam Islam. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari mengenai halal dan haram. Halal berarti sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam dan membawa kebaikan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, sesuatu yang halal itu membawa kebaikan untuk tubuh kita, pikiran kita, dan juga jiwa kita. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan haram. Contohnya, makanan haram ada babi, terus minuman keras yang juga dilarang. Kenapa itu dilarang? Pasti ada sebabnya. Apa itu halal? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Habibah. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Oh ya, boleh. Terus apa yang dimaksud dengan haram? Ya, silakan. Diperbolehkan dalam Islam. Ya, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Boleh. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan mengenai halal dan haram ini, ayo kita ice breaking dulu. Untuk ice breakingnya boleh berdiri semuanya, biar semangat kita lanjutkan materinya nanti setelah ini. Bisa semua ya? Ayo kita mulai. Sudah berdiri semuanya? 1, 2, 3. Tepuk. Yes, tepuk 5. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Koordinasi tepuk 5. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap mendengar pemaparan materi dari Ibu, ya? Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi kita yaitu mengenal hukum halal dan haram dalam Islam. Kalian bisa perhatikan slide-nya di sini. Nah, halal berarti sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam dan membawa kebaikan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa. Contohnya adalah makanan yang boleh dimakan, minuman yang boleh diminum, dan perbuatan yang baik. Nah, halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan karena mendatangkan kebaikan buat kita, yaitu tubuh kita, pikiran kita, akal sehat kita. Jika kita memakan dan meminum minuman yang tidak halal, itu akan merusak tubuh kita. Jadi kita harus minum atau makan makanan yang halal karena akan mendatangkan kebaikan. Dalam Islam tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang tidak halal karena akan merusak tubuh kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan halal. Ada juga perbuatan yang halal. Jadi perbuatan yang halal itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Misalnya kita berbuat baik kepada orang, pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Kita akan mendapatkan keuntungan juga. Nah, seperti itu. Haram berarti sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Tadi ya, contoh makanan haram itu ada babi. Kalau minuman haram, ada minum-minuman yang beralkohol. Kenapa minuman yang beralkohol itu dilarang? Ya, karena akan merusak tubuh dan juga merusak akal manusia. Setelah akal dan tubuhnya rusak, akhirnya akan mendatangkan keburukan
untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, itu rugi ya. Jadi kita harus meminum minuman yang halal. Untuk definisi halal dan haram secara signifikan di dalam makanan, akan Ibu tayangkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Amerika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai definisi halal dan haram pada makanan dan minuman. Memahami ketentuan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam karena mengandung syarat-syarat yang ditentukan Al-Quran dan hadis, baik dari segi zat atau wujud, cara memperolehnya maupun cara mengolahnya. Halal dari segi zatnya, bahan makanan itu sendiri memang diperbolehkan, seperti buah-buahan, sayuran, dan hewan yang disembelih secara syariat. Halal cara mendapatkannya diperoleh dari sumber yang sah dan tidak mengandungi barang-barang yang dilarang, seperti mencuri dan menipu. Halal cara pembuahannya diolah tanpa melibatkan bahan atau proses yang haram. Contoh, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging hewan yang disembelih sesuai syariat. Makanan dan minuman halal adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang keras untuk dikonsumsi karena ada larangan tegas dalam Al-Quran dan hadis, baik dari segi zat atau wujud, cara memperolehnya maupun cara mengolahnya. Halal dari segi zatnya, memiliki zat yang memang dilarang dalam agama. Haram dari cara memperolehnya, didapatkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti hasil curian, penipuan, dan korupsi. Haram dari cara mengolahnya, mengandung najis atau terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Contoh, bangkai, darah, daging babi, minuman keras atau alkohol, dan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram berada dalam Al-Quran, adalah sumber hukum utama yang menetapkan apa yang halal dan haram dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya mematuhi ketetapan halal dan haram dalam ayat-ayat suci, yaitu surah Al-Maidah ayat 87 mengajarkan agar tidak
mengharamkan yang baik dan tidak melampaui batas. Lebih dari 30 ayat Al-Quran membahas berbagai aspek halal dan haram sebagai pedoman hidup. Nah, isi kandungan dalam surah Al-Maidah tadi, kita jangan mengharamkan yang halal. Artinya sama seperti hewan ayam itu sebenarnya halal apa haram? Halal, ya. Hewan ayam itu halal, tapi akibat perbuatan kita bisa menjadi haram karena tidak disembelih. Kalau kita sembelih, kita menyebutkan nama Allah, ayam itu menjadi halal. Tapi jika ayam itu tidak disembelih, ayam itu menjadi haram untuk dimakan. Dan juga jika ayam itu adalah ayam yang sudah mati, menjadi bangkai, juga haram dimakan, ya. Dasar hukum halal dan haram itu berada di hadis ijtihad dalam hukum halal haram. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hukum Al-Quran termasuk halal dan haram. Ijtihad adalah usaha ulama menggali hukum syariat dengan pemikiran mereka untuk hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa sifat bisa menentukan halal dan haram? Sifat benda selain zatnya berperan menentukan halal atau haram. Contoh, sifat beracun dan memabukkan penyebab sesuatu menjadi haram. Nah, itu tadi ya, sama seperti minuman beralkohol tadi. Zatnya itu ada zat yang merusak pikiran kita, ada zat yang merusak akal kita, juga ada zat yang merusak tubuh kita. Itu yang menyebabkannya menjadi haram. Proses pengerjaan yang ditentukan halal atau haram. Jika proses tidak sesuai syariat, produk bisa berubah jadi haram meski bahan asalnya halal. Daging halal harus disembelih sesuai aturan Islam untuk menjaga kehalalan. Proses yang benar penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, awalnya ada sesuatu yang dihalalkan, tapi ujung-ujungnya itu menjadi haram. Karena pertama, cara pengolahannya salah, tidak higienis, mendatangkan penyakit, itu berubah menjadi haram. Dan juga ada cara menyembelihnya salah, haram. Atau tidak disembelih, itu menjadi haram. Misalnya ayam tidak disembelih, tidak boleh kita makan. Itu menjadi haram karena syariat hukum Islam mengharuskan hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai makanan halal dan makanan haram. Sekarang kita lanjutkan untuk melaksanakan kerja kelompok, mendefinisikan mengenai halal dan haram. Ibu bagikan menjadi 3 kelompok dari 15 orang. Untuk kelompok yang pertama, disebutkan Aprilia, Rapipa, Novalia, Rapip Ramadan, dan Ilham. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya Aisyah, Muhammad Iqsal, Rafa Ibrahim, Muhammad Fikri Akbar, sama Reva. Untuk kelompok 3-nya Rehan, Luzna, Ainah, Habibah, sama Sulistiawati. Boleh diatur tempat duduknya.
Nah, untuk lembar kerja kelompoknya akan Ibu bagikan. Silakan kalian bertukar pikiran untuk mengerjakannya. Gantian Lip. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Ini kelompok 2. Ya, ini definisi halal ya. Nanti dipindah ke sini. Ya. Sini kelompok 3. Gantian ya, jenisnya sama-sama bekerja sama, namanya kelompok. Ini kelompok 1. Dikerjakan di sini. Bergantian nanti, namanya berkelompok bersama-sama mengerjakannya ya. Setelah kalian mengerjakan itu, nanti per kelompok mempresentasikan ke depan. 1 orang, 1 kelompok untuk mewakili, menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan. Untuk menulisnya boleh bergantian. Ya, jadi kerjakan semuanya. Apa pengertian haram dengan kata-katamu sendiri?
Berilah 3 contoh kegiatan benda yang halal. Nah, benda yang halal apa aja 3? Kenapa? Diskusikan bersama-sama. Kenapa kelompok 1 ada yang kurang dipahami? Ayo, diskusikan sama-sama. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Sudah? Ya. Kenapa? Ya? Ada yang kurang paham soalnya? Iya. Sebutkan dasar hukum halal dan haram menurut Al-Quran. Oh iya, berarti ya, untuk hasil kerja kelompoknya, perwakilan satu orang mewakili satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi, hasil diskusi kelompoknya. Ibu persilakan untuk kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ayo. Boleh. Ibu minta kalian kelompok 1 menjawab yang nomor 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Apa pengertian halal dengan kata-katamu sendiri? Halal artinya boleh dilakukan atau dimakan karena disukai Allah. Boleh, ya, boleh dikumpulkan. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok 1. Halal menurut mereka itu adalah hal yang boleh dilakukan atau dimakan karena disukai oleh Allah. Kelompok 2 diwakilkan oleh siapa? Boleh maju ke depan. Kelompok 2 Ibu minta menjawab, mempresentasikan kalau pertanyaan nomor 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 2. Apa pengertian haram dengan kata-katamu sendiri? Haram artinya tidak boleh dilakukan atau dimakan karena dilarang oleh Allah. Ya, itu adalah, silakan duduk. Itu tadi hasil diskusi kelompok 2, yaitu apa pengertian haram dengan kata-katamu sendiri, dengan kata-kata mereka ya, yang mereka yang berkelompok itu tadi. Hasil diskusinya, haram artinya tidak boleh dilakukan atau dimakan karena dilarang oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang haram. Kelompok 3 diwakilkan oleh siapa? Boleh maju ke depan. Ibu minta menjawab atau mengemukakan pertanyaan nomor 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 3. Berikan 3 contoh kegiatan benda yang halal. 1. Makan nasi dan sayur. 2. Minum air putih. 3. Bekerja dengan jujur. Nah, itu tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai 3 contoh kegiatan atau benda yang haram. Kegiatannya ada juga ya, kegiatannya yaitu bekerja dengan jujur. Itu adalah kegiatan yang halal. Untuk minumannya, minum air putih. Untuk makanannya, makan nasi dan sayur. Kesimpulannya dari apa yang kita pelajari pada
hari ini mengenai halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan mendatangkan kebaikan untuk tubuh. Untuk apa lagi? Untuk pikiran kita. Nah, sesuatu yang haram adalah sesuatu yang mendatangkan keburukan untuk tubuh, untuk pikiran, dan mendatangkan dosa. Ada sesuatu yang tadinya halal berubah menjadi haram disebabkan cara pengolahannya. Seperti ada daging ayam yang tidak disembelih, itu tidak bisa dimakan. Ada juga yang ayamnya mati, tidak sempat disembelih, jadi bangkai, juga haram dimakan. Nah, itu sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Nah, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebelum pulang, kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, silakan Ketua Kelas Ananda Rafa Ibrahim. Sebelum pulang kita baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.